Perkenalkan, nama saya Li Jing, nomor stambuk 217611059, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian dengan judul Perancangan Aplikasi Pencarian Studio Foto berbasis Android. Langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama, latar belakang yang pertama yaitu pengertian foto studio. Studio foto adalah ruang yang ditata khusus untuk aktivitas fotografi, di mana pengaturan dalam studio foto harus meliputi tata lampu, latar, dan pendukung lainnya. Yang kedua, fasilitas yang disediakan dalam studio foto, yaitu studio foto yang digunakan sebagai pemotretan dan diskusi antara fotografer dengan konsumen, dan ruang rias yang digunakan untuk merias model dan mempersiapkan model. Yang ketiga, persyaratan foto studio. Harus tertutup, tidak perlu sinar matahari untuk studio indoor, membutuhkan cahaya buatan, yang bersumber pada lampu-lampu yang mampu mengkondisikan terhadap objek intensitas cahaya peletakan lampu. Yang keempat, upaya yang dilakukan dalam mengembangkan studio foto. Mempunyai kemampuan dalam menguasai ilmu fotografi, desain foto, pengetahuan tentang komputer dan sebagainya, dan mempunyai alat-alat yang dapat menunjang. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi pencarian studio foto berbasis Android agar masyarakat dapat mengetahui informasi pada studio foto. Yang kedua, bagaimana mengetahui lokasi studio foto. Batasan dari masalah. Yang pertama, aplikasi yang digunakan untuk menentukan titik lokasi adalah Google Maps. Yang kedua, aplikasi yang dibuat berbasis sistem informasi Android. Dan yang ketiga, sistem ini hanya memberikan informasi mengenai studio foto yang ada. Tujuan penelitian. Yang pertama, merancang aplikasi pencarian studio foto berbasis Android agar masyarakat dapat mengetahui informasi pada studio foto. Yang kedua, menggunakan Google Maps untuk menampilkan lokasi studio foto pada peta. Manfaat dari penelitian. Yang pertama, dapat memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi studio foto. Yang kedua, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang studio foto. Bagian dari metode penelitian. Yang pertama, menentukan waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di STIMIK Diva Negara, Makassar, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 9 Tamarandrea, Makassar. Penelitian ini berlangsung selama 43 bulan, mulai dari bulan Desember 2019 sampai bulan Februari 2020. Yang kedua, alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang digunakan yaitu prosesor, hard disk, RAM. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yang digunakan yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, database. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data studio foto, data fasilitas, data lokasi. Jalan penelitian. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pertama, melakukan observasi penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dasar dalam perancangan sistem. Yang kedua, melakukan wawancara penelitian
dilakukan dengan cara proses tanya jawab kepada pimpinan dan pegawai yang berkompeten dan mengetahui permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, pembuatan program. Langkah-langkah perancangan sistem. Yang pertama, physical system. Physical system berupa bagan alir sistem flowchart atau bagan alir dokumen. Yang kedua, logical model. Logical model dapat digambarkan dengan menggunakan diagram arus data atau DFD. DFD digunakan untuk menggunakan sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika. Bagian-bagian perancangan sistem. Yang pertama, perancangan database. Merupakan sejumlah kumpulan-kumpulan sebuah data yang sudah tersimpan di dalam media penyimpanan sekunder yang dipakai untuk menyimpan data-data panjang yang digunakan sebagai inputan sistem. Yang kedua, perancangan proses. Perancangan proses merupakan penjelasan suatu proses bekerjanya sistem untuk melakukan suatu pengolahan data input menjadi data output menggunakan fungsi yang sudah direncanakan. Yang ketiga, perancangan interface merupakan bagian dari software yang bisa digunakan untuk end user yang bisa dilihat pada layar monitor apabila sebuah program dijalankan. Yang ketiga, tahap testing. Dalam tahap ini akan diuji apakah aplikasi prototipe yang telah dirancang masih dapat terdapat kesalahan pada interface basis data, performance, inisialisasi, terminisasi, atau apakah fungsi-fungsi yang diuji telah valid. Dan inilah flowchart dari penelitian saya. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.